Oke. Guys. Oh nih, mute dulu. Lupa. Bentar guys, ulang guys. Kami remeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang bab 7, yaitu mengimplementasikan strategi, isu manajemen, dan operasi. Yang pertama, yaitu dari saya sendiri, Hilda Inishiva, NIM 443, akan menjelaskan tentang sifat implementasi strategi. Sebelumnya, sifat implementasi strategi itu berbeda dengan formulasi strategi ya. Nah, di sini implementasi strategi bervariasi secara substansial antara tipe dan ukuran organisasi. Implementasi strategi mensyaratkan beberapa tindakan sebagai pengganti teritori penjualan, menambah departemen baru, fasilitas penutupan, memperkerjakan karyawan baru, mengubah strategi harga organisasi, mengembangkan anggaran keuangan, mengembangkan keuntungan karyawan yang baru, membuat prosedur kontrol biaya, mengubah strategi iklan, membangun fasilitas bangunan, melatih karyawan yang baru, mentransfer manajer antar divisi, dan membangun sistem informasi manajemen yang lebih baik. Selanjutnya yaitu perspektif manajemen. Nah, di sini dalam semua organisasi, kecuali organisasi terkecil, transisi dari formulasi strategi ke implementasi strategi membutuhkan pembagian tanggung jawab dari para pembuat strategi ke manajemen fungsional dan divisional. Nah, biasanya nih dari pembuatan strategi ini kan ada pembagian tanggung jawab. Nah, terus nanti dari pembagian tanggung jawab ini biasanya bakal muncul masalah-masalah gitu. Nah, terus isu sentral manajemen untuk implementasi strategi meliputi sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan tujuan tahunan, kebijakan turunan, mengalokasikan sumber daya, mengganti struktur organisasi yang sudah ada, merestrukturisasi dan pembuatan kembali, merevisi rencana penghargaan, dan intensif. Yang ketujuh itu meminimalkan resistensi untuk berubah. Yang kedelapan, mencocokkan manajer dengan strategi, mengembangkan kultur suportif strategi, mengadaptasi proses produksi dan operasi, mengembangkan fungsi sumber daya manusia yang efektif, menurunkan dan menghentikan jika perlu, menghubungkan kinerja dan pembayaran lagi. Nah, di sini manajer dan karyawan sebaiknya berpartisipasi sejak awal dan secara langsung dalam proses keputusan implementasi strategi. Seringkali para pembuat strategi terlalu sibuk secara aktif dalam mendukung usaha implementasi strategi dan kurangnya ketertarikan mereka dapat menjadi berbahaya bagi kesuksesan organisasi. Nah, di sini kenapa manajer dan karyawan kayak sebaiknya berpartisipasi sejak awal itu, karena kan dari pembagian tanggung jawab itu biasanya muncul masalah-masalah gitu, apalagi kalau misalnya pembagian tanggung jawabnya itu kayak dadakan atau kejutan gitu bagi manajer dari level bawah menengah. Nah, terus yang ketiga yaitu tujuan tahunan. Penentuan tujuan tahunan adalah aktivitas desentralisasi yang secara langsung melibatkan manajer dalam organisasi. Tujuan tahunan penting untuk implementasi strategi karena hal tersebut dapat menunjukkan dasar dalam mengalokasikan sumber daya, mekanisme utama untuk mengevaluasi para manajer, instrumen besar untuk memonitor kemajuan dalam memperoleh tujuan jangka panjang dan menentukan prioritas organisasi divisional dan departemen. Nah, terus tujuan yang dinyatakan dengan jelas dan dikomunikasikan penting bagi kesuksesan di semua tipe dan ukuran perusahaan. Tujuan tahunan dinyatakan dalam pengertian profitabilitas, pertumbuhan, dan pangsa pasar berdasarkan segmen bisnis, area geografis, kelompok konsumen, dan
produk. Nah, tujuan tahunan ini termasuk kayak biar masalah yang timbul dari pembagian tanggung jawab itu kayak bisa dikomunikasikan, bisa diminimalisir gitu. Jadi masalahnya nggak begitu besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Via. Saya Lutfiati Aninfa Febrianti, NIM 423. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan, alokasi sumber daya, dan juga mengelola konflik. Yang pertama yaitu kebijakan. Kebijakan atau polisi mengacu pada pedoman spesifik, metode, prosedur, urutan, bentuk, dan praktik administrasi yang dibuat untuk mendukung dan mendorong maksud dan tujuan yang diterapkan. Kebijakan itu sendiri adalah instrumen untuk mengimplementasikan strategi. Yang kedua adalah alokasi sumber daya. Alokasi sumber daya merupakan aktivitas sentral dalam manajemen yang memungkinkan pelaksanaan strategi. Dalam organisasi yang tidak menggunakan pendekatan manajemen strategik untuk pengambilan keputusan, alokasi sumber daya seringkali berdasarkan pada faktor politik dan juga personal. Kemudian, mengelola konflik. Konflik di sini dapat didefinisikan sebagai suatu ketidaksetujuan antara dua pihak atau lebih pada satu atau lebih isu. Nah, konflik tidak dapat dihindari dalam sebuah organisasi tentunya, sehingga penting bahwa konflik dapat dikelola dan diselesaikan sebelum konsekuensi disfungsional mempengaruhi kinerja sebuah organisasi. Terdapat berbagai pendekatan untuk mengelola konflik itu sendiri dikelompokkan dalam 3 kategori. Yang pertama ada penghindaran, penyatuan, dan juga konfrontasi. Penghindaran di sini seperti mengacukan permasalahan dengan harapan konflik akan selesai sendiri atau secara fisik memisahkan individu atau kelompok yang berkonflik. Penyatuan meliputi proses menyingkirkan perbedaan antar pihak yang berkonflik, sementara memunculkan kesamaan dan kepentingan bersama. Yang terakhir, konfrontasi, saling bertukar anggota, sehingga masing-masing akan mengerti sudut pandang pihak lain. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, nama saya Fartalisa Sari. Di sini saya akan menjelaskan bagian menyesuaikan struktur dengan strategi. Nah, yang pertama itu ada 2 alasan kenapa strategi membutuhkan perubahan dalam struktur organisasinya. Yang pertama yaitu struktur secara luas menunjukkan bagaimana tujuan dan kebijakan dibuat. Nah, misalnya suatu organisasi itu tujuannya lebih ke produk, maka dari struktur organisasinya kita sudah melihat bahwa tujuan mereka lebih ke produk. Biasanya itu lebih terstruktur dari pembagian divisinya atau pembagian secara job desk-nya, misalnya itu bisa kelihatan dari struktur organisasinya. Alasan yang kedua yaitu jika struktur organisasi berdasarkan kelompok pelanggan, biasanya sumber daya yang dialokasikan itu bisa kelihatan dari situ. Misalnya bagian pemasaran ada berapa orang, terus bagian SDM ada berapa orang. Nah, dari situ, dari struktur itu, kita bisa melihat sumber daya yang dialokasikan oleh sebuah organisasi atau perusahaan itu berapa untuk satu divisi misalnya. Nah, selanjutnya untuk jenis-jenis struktur organisasi, di sini ada beberapa. Yang pertama adalah struktur organisasi fungsional. Nah, struktur organisasi fungsional ini pada umumnya sering kita temui, namun mungkin seiring perkembangan waktu struktur fungsional ini sudah mulai ditinggalkan oleh beberapa organisasi.
Namun ada beberapa perusahaan atau organisasi besar di luar negeri yang masih menggunakan struktur fungsional ini. Nah, struktur fungsional ini apa sih? Struktur fungsional ini yaitu mengelompokkan tugas dan aktivitas berdasarkan fungsi besarnya. Misalnya kalau dalam suatu organisasi yang kecil, misalnya kalau untuk organisasi kecil itu biasanya lebih umum menggunakan struktur organisasi yang fungsional ini. Karena misalnya seperti yang kita temui, itu ada misalnya satu direktur itu memimpin misalnya 4 manajemen, 4 divisi misalnya. Kayak ada divisi besarnya itu ada keuangan, SDM, pemasaran, dan produksi. Nah, jadi hanya ada 4 organisasi ini, 4 divisi ini yang diketuai oleh satu direktur. Ya, jadi kurang lebih kekurangan dan kelebihan dari struktur fungsional ini yaitu masuk di keuntungannya dulu. Ini salah satu struktur fungsional yang paling sederhana dan tidak mahal, di mana struktur di mana sederhana dan tidak mahal itu paling sederhana seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Di situ pembagian divisinya punya kurang sekali. Nah, kemudian ada meminimalkan kebutuhan untuk mengelola operasi. Nah, jadi itu tuh lebih ke misalnya satu produk, misalnya organisasi ini menerbitkan satu produk. Nah, jadi yang bisa mengelola satu produk itu hanya bagian pemasaran saja. Jadi bagian SDM ini tidak bisa mengeluarkan idenya untuk misalnya pengembangan atau inovasi dari suatu produk itu. Nah, kemudian keuntungan yang kedua itu memungkinkan pembuatan keputusan yang cepat. Karena divisinya hanya sedikit, maka misalnya bagian pemasaran ini lebih bisa mengambil keputusan secara tepat karena yang memiliki tanggung jawab untuk mengambil keputusan di bagian pemasaran itu hanya yang di bagian pemasaran saja. Jadi tidak ada kepentingan dari bagian SDM untuk berperan dalam pengambilan keputusan di bagian pemasaran. Nah, kerugiannya apa? Kerugiannya ini meminimalkan pengembangan karir. Meminimalkan pengembangan karir di sini karena hanya ada 4 divisi, jadi 4 divisi ini tidak bisa dikembangkan lagi. Orang-orang yang berada di bawah dari bagian keuangan misalnya tidak bisa ke bagian yang SDM. Jadi mereka stuck di situ aja gitu, nggak bisa naik gitu. Nah, sehingga pengembangan karirnya kurang. Kemudian kerugian yang kedua itu perencanaan yang tidak memadai atas produk lain. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, itu bahwa inovasi produknya sangat kurang karena kurangnya partisipasi ide dari berbagai divisi. Misalnya yang dari keuangan tidak berpartisipasi di pengembangan inovasi itu. Kemudian lanjut ke struktur divisional. Nah, struktur divisional ini ada beberapa bentuk struktur divisional secara umum menjadi diperlukan, yaitu yang pertama adalah untuk memotivasi karyawan. Nah, untuk memotivasi karyawan, mengendalikan operasi, dan meraih kesuksesan dalam bersaing di lokasi yang berbeda. Di mana struktur divisional ini lebih efektif jika diterapkan dalam suatu organisasi yang misalnya memiliki cabang di daerah lain. Nah, sehingga divisional ini bisa berkomunikasi secara langsung dan memungkinkan untuk melakukan kesuksesan bersaing di lokasi yang lain. Kemudian yang selanjutnya itu ada keuntungan dan kerugian dari struktur organisasi divisional, di mana untuk keuntungannya itu adalah membuat kesempatan perkembangan karir. Nah, di sini karena
pembagian divisinya agak banyak, jadi kesempatan untuk pengembangan karir itu sangat banyak. Kemudian akuntabilitas yang jelas, memungkinkan kontrol dan perhatian yang ketat untuk produk. Nah, karena ini lebih fleksibel, struktur organisasinya lebih fleksibel, jadi orang yang dari keuangan bisa memunculkan ide atau menuangkan idenya dalam suatu produk seperti itu. Nah, kemudian ada kerugiannya di sini cukup mahal karena untuk pengalokasian sumber daya manusianya juga otomatis lebih banyak karena memerlukan lebih banyak divisi. Kemudian duplikasi aktivitas fungsional. Selanjutnya itu ada mensyaratkan kekuatan manajemen yang berkemampuan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, saya Taskia ingin menjelaskan tentang struktur strategi bisnis unit atau SBU. Nah, seiring dengan jumlah ukuran dan keragaman divisi dalam suatu organisasi yang meningkat, pengendalian dan evaluasi operasi divisi menjadi semakin sulit untuk para pembuat strategi. Nah, di struktur SBU sendiri itu mengelompokkan divisi yang sama ke SBU dan mendelegasikan otoritas dan tanggung jawab untuk setiap unit ke eksekutif senior yang melaporkan secara langsung ke Chief Executive Officer. Nah, dalam perubahan struktur ini dapat memfasilitasi implementasi strategi dengan meningkatkan koordinasi antar divisi yang sama dan menyalurkan ke unit bisnis berbeda. Di kelemahan dalam penggunaan SBU sendiri itu ada struktur tersebut mensyaratkan lapisan manajemen tambahan yang meningkatkan pengeluaran gaji dan peranan wakil presiden grup menjadi kurang jelas. Tapi keterbatasan ini seringkali tidak melampaui keuntungan koordinasi dan akuntabilitas yang meningkat. Dari segi kelebihan sendiri itu ada membuat pekerjaan perencanaan dan kontrol oleh kantor lebih mudah. Nah, contoh dari SBU sendiri itu ada dari grup Halliburton Company. Nah, di sana tercatat 6 laporan eksekutif divisi untuk eksekutif puncak pengeboran dan evaluasi, sementara 5 kepala divisi melaporkan pada eksekutif puncak penyelesaian dan produksi. Nah, di sini sangat menarik karena Halliburton menggunakan 11 divisi dikelola berdasarkan proses daripada berdasarkan area geografis atau produk. Lalu slide selanjutnya ada struktur matriks. Nah, di sini struktur matriks itu adalah suatu struktur yang paling kompleks dari semua desain karena bergantung pada aliran vertikal dan horizontal dari otoritas dan komunikasi. Struktur ini dapat menghasilkan overhead yang lebih besar dikarenakan membuat bisa banyak posisi manajemen. Karakteristik lainnya dari struktur matriks adalah yang berkontribusi pada keseluruhan kompleksitas yang ada meliputi kewenangan anggaran, 2 lini, atau prinsip kesatuan wewenang, 2 sumber dalam pemberian penghargaan sanksi, pembagian wewenang, saluran pelaporan ganda, dan kebutuhan untuk sistem komunikasi ekstensif dan efektif. Dari segi keuntungan, penggunaan struktur matriks itu yang pertama ada tujuan proyek yang jelas, yang kedua karyawan dapat melihat hasil mereka yang jelas, lalu yang ketiga menghentikan proyek dapat dilakukan secara mudah, yang keempat menggunakan peralatan khusus, personil, dan fasilitas, yang kelima sumber fungsional dibagi rata sebagai duplikat dalam struktur divisional. Lalu dari segi kerugian, membutuhkan aliran vertikal dan horizontal dari komunikasi, berbiaya tinggi. Mengapa demikian? Karena di sini mereka menciptakan posisi manajer yang lebih banyak, sehingga memerlukan biaya yang lebih banyak. Lalu yang ketiga, ada melanggar kesatuan prinsip perintah,
Yang keempat, menciptakan garis ganda dari otoritas budget. Yang kelima, menciptakan sumber ganda dari penghargaan dan hukuman. Yang keenam, menciptakan otoritas ganda dan pelaporan. Yang ketujuh, membutuhkan kepercayaan dan pemahaman yang saling menguntungkan. Nah, dalam struktur matriks, agar menjadi lebih efektif, organisasi membutuhkan perencanaan partisipasif, pelatihan, saling memahami peran dan tanggung jawab secara jelas, komunikasi internal yang sangat baik, dan saling mempercayai dan meyakini satu sama lain. Nah, biasanya struktur matriks sendiri itu biasanya digunakan oleh bisnis di Amerika Serikat. Mengapa demikian? Karena perusahaan mereka mengejar strategi yang menambah produk baru, kelompok pelanggan, dan teknologi pada jangkauan aktivitas mereka. Presentasi selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Ya, saya Tiara Siva Fitriani, NIM 413, akan menjelaskan tentang restrukturisasi. Restrukturisasi juga disebut pengurangan downsinning, right-zinning, atau penghilang pelapisan delayering, adalah mengurangi ukuran perusahaan dalam angka karyawan, jumlah divisi atau unit, dan tingkat hierarki dalam struktur organisasi perusahaan. Manfaat utama dari restrukturisasi adalah pengurangan biaya untuk beberapa perusahaan yang sangat birokratis. Restrukturisasi dapat menyelamatkan perusahaan dari kompetisi global dan kejatuhan. Namun, sisi buruk dari restrukturisasi adalah dapat mengurangi komitmen karyawan, kreativitas, dan inovasi yang mengiringi ketidakpastian dan trauma yang terkait dengan penundaan dan pemecatan karyawan yang sesungguhnya. Yang kedua yaitu menghubungkan kinerja dan membayar untuk strategi. Dengan begitu banyak orang bekerja dan gaji eksekutif yang sangat besar, politisi lebih memberikan kontrolnya lebih besar daripada pembayaran eksekutif pada pemegang saham. Saat perusahaan mengakuisisi perusahaan lain di negara lain, perbedaan pembayaran ini dapat menyebabkan kebencian dan kekacauan. Banyak perusahaan yang baru-baru ini membuat kebijakan untuk memungkinkan pemegang saham mereka untuk menyuarakan kebijakan kompensasi eksekutif. Di sini ada 3 strategi, yaitu pembagian laba, profit sharing, adalah bentuk insentif kompensasi lain yang digunakan secara luas. Yang ketiga, pembagian keuntungan, gain sharing, mensyaratkan karyawan atau departemen untuk menentukan target kinerja. Yang ketiga, sifat bonus sistem dapat menjadi alat yang efektif untuk memotivasi individu. Berikut akan dijelaskan oleh teman saya. Hilda, slide-nya nggak jalan. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah mengelola perubahan terhadap penolakan. Nah, pasti perubahan itu terjadi pada individu atau organisasi. Nah, namun kesulitan yang dihadapi perubahan terjadi karena orang takut terjadinya kerugian ekonomis, ketidaknyamanan, ketidakpastian, dan rusaknya pola sosial yang normal. Nah, proses manajemen strategik sendiri dapat membatasi perubahan besar pada individu dan proses. Nah, macam-macam penolakan terhadap perubahan yaitu ada 4. Yang pertama ada sabotase mesin produksi, yang kedua ada absensi, yang ketiga menyebarkan isu yang tidak benar, yang keempat ada ketidakinginan bekerja sama. Nah, yang selanjutnya ada 3 strategi yang digunakan terhadap perubahan. Yang pertama yaitu strategi memaksakan perubahan. Strategi memaksakan perubahan adalah memberikan perintah dan mendorong perintah tersebut agar dilaksanakan. Strategi ini memiliki kelebihan berupa kecepatan, namun menimbulkan rendahnya komitmen. Yang kedua ada strategi mengajarkan perubahan. Strategi mengajarkan perubahan adalah menyajikan informasi untuk meyakinkan orang akan pentingnya perubahan. Kekurangan dari strategi edukasi ini adalah implementasinya yang sulit,
dan lambat. Namun tipe strategi ini dapat mendorong komitmen yang lebih tinggi dan penolakan yang lebih lemah daripada strategi pemasaran. Yang ketiga, ada strategi menimbulkan ketertarikan dan merasionalkan perubahan. Nah, strategi menimbulkan ketertarikan dan merasionalkan perubahan adalah usaha untuk meyakinkan individu bahwa perubahan memberikan keuntungan personal bagi mereka. Nah, langkah-langkah Jack Danson menjelaskan tentang strategi perubahan diri sendiri. Yang pertama, ada karyawan diundang untuk berpartisipasi dalam proses perubahan dalam detail transisi. Yang kedua, beberapa motivasi atau intensif untuk perubahan. Yang ketiga, komunikasi penting untuk tujuan perubahan. Yang keempat, memberikan dan menerima umpan balik. Nah, yang selanjutnya yaitu menciptakan kultur sportif strategi. Nah, mengubah kultur perusahaan untuk menyesuaikan dengan strategi baru seringkali lebih efektif daripada mengubah strategi untuk disesuaikan dengan budaya organisasi. Nah, elemen-elemen yang bermanfaat dalam mengubah kultur ke strategi yaitu ada pernyataan akan filosofi, piagam, pernyataan kepercayaan, dan materi organisasi yang digunakan untuk perekrutan dan pemilihan serta spesialisasi. Yang selanjutnya ada mendesain ruang fisik, bagian muka gedung dan bangunan. Yang selanjutnya ada pemodelan, pengajaran, dan pelatihan yang disengaja oleh pemimpin, penghargaan eksplisit dan sistem status serta kriteria promosi, cerita, legenda, mitos, dan perumpamaan mengenai orang dan kejadian kunci. Yang selanjutnya ada hal yang diperhatikan pemimpin, diukur dan dikontrol. Yang selanjutnya ada reaksi pemimpin untuk insiden penting dan krisis organisasi. Yang selanjutnya ada cara organisasi didesain dan distrukturisasi. Dan ada sistem dan prosedur organisasi. Dan yang terakhir ada kriteria yang digunakan untuk perekrutan, pemilihan, promosi, pelevelan, pemecatan, dan mengucilkan orang. Nah, nama saya Inasa Sabrina Yasmin dengan NIM 434. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, nama saya Putri Febrianti, NIM 439. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhatian terhadap produksi dan operasi ketika mengimplementasikan strategis. Dalam mengimplementasikan strategis, yaitu kemampuan keterbatasan dan kebijakan produksi atau operasi dapat secara signifikan membantu atau menghambat pencapaian tujuan. Dan produksi biasanya memiliki bagian lebih dari 70% dari total aset perusahaan. Kemudian bagian terbesar dari proses penerapan strategis terjadi di bagian produksi. Keputusan yang berhubungan dengan produksi seperti ukuran pabrik, lokasi pabrik, desain produk, pilihan peralatan, jenis-jenis peralatan, ukuran persediaan, pengendalian kualitas, pengendalian biaya, penggunaan standar, spesialisasi pekerjaan, pelatihan karyawan, penggunaan peralatan dan sumber daya, pengiriman dan pengepaan, dan inovasi teknologi yang dapat memberikan dampak dramatis pada kesuksesan atau kegagalan usaha pengimplementasian strategi. Lalu perhatian terhadap SDM ketika mengimplementasikan strategi. Yang pertama yaitu sistem manajemen sumber daya manusia dirancang dengan baik bisa gagal jika tidak ada perhatian yang memadai pada dimensi SDM. Lalu manajer SDM itu bertanggung jawab pada mengevaluasi kebutuhan dan biaya staf selama tahap perumusan dan pengembangan rencana untuk penerapan strategi, dan bertanggung jawab juga pada insentif yang dihubungkan dengan kinerja dan gaji, lalu pemotivasian manajer dan karyawan, lalu menciptakan dan melaksanakan program kepemilikan saham oleh karyawan, lalu mengadakan kebijakan penitipan anak, dan menyediakan kepemimpinan bagi para manajer dan karyawan yang
penerapan strategi biasanya dapat dilacak pada salah satu dari 3 penyebab berikut. Yang pertama yaitu gangguan struktur sosial dan politik. Yang kedua yaitu kegagalan untuk memadukan keahlian seseorang dengan tugas-tugas penerapan. Yang ketiga yaitu penerapan dukungan yang dari manajemen pusat pada aktivitas penerapan. Lalu ESOP. ESOP adalah bentuk kompensasi karyawan yang dikenakan pajak, di mana karyawan harus membeli saham perusahaan melalui uang pinjaman atau uang tunai. Dan ini bermanfaat juga bagi perusahaan untuk mengurangi ketersaingan pekerjaan dan peningkatan produktivitas, serta penghemat pajak dan jumlah substansial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Renita Intansari, NIM 418, yang menyampaikan menyeimbangkan kehidupan pekerjaan dan kehidupan rumah tangga. Di sini ada contoh kasus di Amerika Serikat, banyak wanita yang meraih gelar sarjana dan pasca sarjana daripada pria. Namun, kebebasan kehidupan pekerjaan terjadi antara pria dan wanita di semua level pendidikan. Wanita mendapatkan upah 25% lebih rendah daripada pria. Di Amerika Serikat, faktanya perempuan yang menikah lebih rendah dibandingkan pria, sehingga strategi pekerjaan dan keluarga semakin populer di beberapa perusahaan. Pada zaman sekarang, strategi ini memberikan keunggulan dalam bersaing untuk perusahaan-perusahaan yang menawarkan beberapa keuntungan seperti bantuan perawatan orang tua, jadwal yang fleksibel, dan pembagian kerja. Tujuan dari perusahaan untuk menjadi lebih berarti yang mereka pertimbangkan bahwa kehidupan rumah yang baik akan berimbas kepada kehidupan pekerjaan yang baik pula. Sehingga beberapa perusahaan juga telah mengembangkan hari keluarga, yaitu mengajak anggota keluarga untuk mengadakan tur kantor ataupun dijamu oleh manajemen dan melihat secara langsung bagaimana anggota keluarganya bekerja setiap harinya. Amerika menjadi pemimpin secara global dalam mempromosikan wanita dan minoritas ke dalam posisi manajerial pertengahan dan level puncak dalam bisnis. Lanjut slide berikutnya. Keuntungan diversitas angkatan kerja. Di Amerika Latin dan Selatan, angka wanita dengan jabatan kantor yang tinggi meningkat secara dramatis. Dalam beberapa tahun terakhir, studi baru dari MC Kinsley and Co. di Asia mengungkapkan bahwa tingkat kembalian di atas rata-rata perusahaan Asia meningkat sebanyak 15-22% ketika semakin banyak wanita yang memegang posisi dengan level yang tinggi. Organisasi mungkin dapat efektif ketika angkatan kerjanya melihat diversitas konsumennya untuk perusahaan global. Tujuan ini menjadi optimis, namun tujuan ini layak juga untuk dituju. Berikutnya rekan saya. Nama saya Fitri Anisiska, NIM 453. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang program kebaikan perusahaan. Perusahaan berusaha untuk menurunkan biaya akselerasi premi asuransi, pelayanan kesehatan karyawan. Sebagian perusahaan seperti Scott, Miracle, Grow Company, IBM, dan Microsoft mengimplementasikan program kesejahteraan, mensyaratkan karyawan untuk menjadi lebih sehat dan membayar premi asuransi yang lebih besar. Karyawan yang lebih sehat akan memenangkan bonus perjalanan gratis dan membayar premi lebih rendah. Sedangkan karyawan yang berada di kondisi sebaliknya akan membayar premi kesehatan yang lebih tinggi dan tidak menerima manfaat kesehatan. Dengan dilakukan program seperti ini, sebenarnya perusahaan hanya ingin karyawannya agar menjaga pentingnya kesehatan bagi diri sendiri. Baik, selanjutnya. Catatan khusus untuk mahasiswa. Mahasiswa dituntut untuk menghindari ketidakjelasan dan generalitas dalam proyek. Saat audiens dan pembaca mencari ide yang terbaik yang mendukung analisis yang baik. Mahasiswa dituntut untuk menjadi analitis dan preskriptif dan menjadi ketidakjelasan. Selanjutnya.
Jadi kesimpulannya, formalitas strategis yang efektif tidak selalu menjamin implementasi yang sukses. Kesuksesan implementasi strategis mensyaratkan dukungan dan disiplin serta kerja keras dari sumber manajer dan karyawan yang termotivasi. Memformulasikan strategis yang benar tidak cukup karena manajer dan karyawan harus dimotivasi untuk mengimplementasikan strategis tersebut. Penentuan tujuan tahunan, menurunkan kebijakan, dan mengalokasikan sumber daya adalah aktivitas implementasi strategis yang umum untuk semua organisasi. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.